Ustadz Profesor Dr. Menahem Ali dalam dakwanya berkata, Profesor Klinkert, seorang Belanda yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Nederlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tetapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Ini bisa dibenarkan. Bahkan kita mengajukan protes. Para ahli linguistik Indonesia sudah mengajukan protes kepada lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society di Jakarta, untuk mulai memikirkan ulang bahwa tidak bisa secara gramatik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh lembaga Alkitab Indonesia. Ya iyalah, sudah ratusan tahun sejak zaman Belanda kamus itu diterbitkan, tidak pernah diprotes, diterima, sah diterima. Kenapa sekarang baru kalian protes? Ada apa ini? Kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang Muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan? Memang mereka menyembah Allah, tapi Allah yang dimaksud bernama Jesus Christ. Sementara Muslim, Tuhan yang kita sembah itu adalah bernama Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang Muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Inilah yang menyebabkan kita mengajukan protes. Di Indonesia kita semua sudah gelisah. Bukan hanya saya yang gelisah. Semua pembicara yang ada tadi gelisah. Dan orang-orang di Indonesia sudah gelisah mengenai penggunaan istilah Allah dalam Bible orang-orang Kristen di Indonesia. Mau tidak mau, pemerintah harus ikut campur dalam menegaskan ini. Tanpa itu tidak bisa. Aduh, Menahem Ali, jika saya katakan kau bodoh, tidak mungkin. Karena titelmu itu profesor doktor. Tapi herannya, kenapa dakwamu ini memecah belah, memanas-manasi hati orang Islam, mengadu domba? Apa maksud Ustadz Menahem Ali di sini? Saya jadi bingung dah. Ya, kalau dakwamu itu benar, ya tidak masalah. Tapi dakwamu itu tidak benar. Itu yang menjadi problem. Kau mengatakan Kristen menggeser makna Allah dan mengubah makna Allah itu. Siapa yang mengubah? Siapa yang menggeser? Apakah kau tidak tahu bahwa yang mengubah makna itu dan menggeser makna Allah itu adalah Islam juga? Buktinya, ratusan tahun sebelum Al-Quran turun di tanah Arab, Paulus sudah datang ke tanah Arab membawa Taurat dan Injil. Buktinya, mari kita baca. Galatia 1 ayat 17. Paulus berkata, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi, aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Kemudian, Taurat dan Injil itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Salah satu penterjemahnya adalah Waraqah bin Nawfal. Buktinya, mari kita baca. Pada Mukadimah Al-Quran dan terjemahannya, halaman 54, alinea kelima, tercatat berbunyi sebagai berikut. Sementara itu, istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, pergi ke rumah anak pamannya, Waraqah bin Nawfal, seorang yang tidak menyembah berhala, telah lama memeluk agama Nasrani, dan dapat menulis dengan bahasa Ibrani, telah mempelajari
serta menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat. Lama sebelum ada Taurat dan Injil berbahasa Arab di Arab sana, kosakata Allah sudah ada di tanah Arab, merupakan nama sesembahan atau nama dewa pagan orang Quraisy Arab. Buktinya, mari kita baca. Dan sebagai contoh, pada zaman jahiliyah orang Arab Quraisy menyembah berhala bernama Allah, antara lain Hamba binti Sofyan wanita Quraisy berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uja, tidak kuperkenankan engkau berteduh di bawah atap rumahku, baik pada waktu hujan maupun waktu panas. Bagi orang yang telah menjadi pengikut Muhammad haram makan dan minum di rumah kami. Kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad, Saw jilid 1B halaman 43. Abu Jahal, orang Arab Quraisy berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uja, aku besok hendak mengambil batu besar dari gunung akan kujatuhkan atas kepalanya, biar hancur otak benaknya. Kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad, Saw jilid 1A halaman 269. Kita semua tahu kalau patung-patung Allata, Al-Uja, dan Manat, ketiganya diyakini sebagai putri-putri Allah, ada di Ka'bah. Orang Quraisy dengan sangat jelas sekali berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uja. Apakah hal itu menunjukkan kalau Allah adalah sebuah benda wujud juga sebagai halnya Lata dan Uja? Ya. Apakah wujud Allah ada di Ka'bah? Ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan kalau Allah adalah benda berhala yang wujudnya ada di Ka'bah? Dari ayat-ayat berikut. Quran surat 7 ayat 191. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Mempersekutukan artinya mengkawankan, menjadikan satu kawan, menjadikan satu kelompok dengan berhala-berhala. Dari sinilah kita akhirnya tahu kalau Allah adalah salah satu berhala yang disekutukan di Ka'bah. Tapi uniknya Muhammad tidak menganggapnya sebagai berhala, karena berhala Allah bukan buatan orang. Simak kembali ayat di atas. Quran surat 17 ayat 42, katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasi. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah orang-orang Quraisy berkata bahwa di samping Allah ada Tuhan-Tuhan lain, yaitu Tuhan-Tuhan perempuan ketiga putri Allah yang bernama Lata, Uja, dan Manat. Bagaimana orang Quraisy bisa berkata bahwa di sampingnya Allah ada Tuhan-Tuhan lain, patung-patung Lata, Uja, dan Manat, bila Allah bukan salah satu benda yang ada di Ka'bah? Tentu saja Allah berwujud sehingga orang Quraisy bisa berkata demikian. Orang Arab Quraisy dan juga Muhammad meyakini batu hitam Hajar Aswad memiliki arasi di langit, yaitu yang ditampakkan dalam bentuk bulan sabit di waktu malam, sementara patung-patung berhala lain tidak diakui keberadaannya oleh Muhammad. Itulah sebabnya Muhammad berkata, demi ayat di atas, niscaya Tuhan-Tuhan itu, La'ata, Uzza, dan Manat, mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasi, yaitu Allah, strip Hajar Aswad. Ini klaim sepihak, bila saja suku lain Arab mengatakan kalau Hubal itulah pemilik arasi di langit. Namun karena Quraisy adalah pemilik Ka'bah, maka orang Quraisy lah bisa mengklaim, mengatakan Allah adalah dewa setinggi, satu-satunya ilah yang memiliki arasi di langit, karena Allah adalah dewa mereka. Inilah bukti bahwa nama Allah sebelum Islam sudah ada di tanah Arab. Dan kosakata Allah inilah yang dijadikan jadi sebutan bagi Tuhan Alkitab yang berbahasa Arab itu. Lebih kurang 500 tahun kemudian, setelah adanya Taurat dan Injil yang berbahasa Arab, turunlah Al-Quran berbahasa Arab, mengambil kosakata Allah dari nama sesembahan orang Quraisy, digeser atau diubah maknanya menjadi nama Tuhan Al-Quran. Inilah yang menjadi problem itu. Sementara di Indonesia,
Alkitab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, ditambah bahasa daerah, ditambah kosakata dari bahasa asing. Ada dari bahasa Inggris, ada dari bahasa Belanda, dan sangat banyak dari bahasa Arab. Kosakata Allah adalah salah satu dari bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Itulah sebabnya Alkitab menggunakan kosakata Allah menjadi sebutan bagi Tuhan Alkitab, bukan jadi nama Tuhan Alkitab. Orang Yahudi dan Kristen tidak berani dan tidak pernah menyebut nama Tuhan Alkitab yang Maha Mulia itu. Jangankan nama Tuhan, nama Bapak saya tidak berani saya menyebutnya. Bapak saya begitu juga tidak pernah menyebut nama kakek saya. Karena menyebut nama bapak sendiri bagi kami adalah merupakan penghinaan. Apalagi menyebut nama Tuhan. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Beda dengan Tuhan Al-Quran. Bisa disebut berulang-ulang ratusan kali. Contoh, sering saya dengar melalui corong pengeras suara para ustadz memanggil nama Allah berulang-ulang kali sampai ratusan kali. Kalau nama saya dipanggil bolak-balik berulang-ulang sampai 4 kali, ya marah saya. Karena itu bagi saya merupakan penghinaan. Jadi jelas, Kristen tidak pernah menggeser atau merubah makna Allah Al-Quran menjadi sebutan di Alkitab. Islam yang menggeser makna Allah orang Quraisy dari nama dewa orang Quraisy menjadi nama Tuhan Al-Quran. Jadi kenapa kalian gelisah? Kami Kristen tidak pernah mengotak-atik nama Tuhan Al-Quran. Kami menggunakan kosakata Allah menjadi sebutan bagi Tuhan Alkitab berdasarkan kamus tua yang kau sebutkan tadi. Jadi jelaslah bahwa Kristen tidak pernah mengotak-atik nama Tuhan Al-Quran. Semoga kau paham. Terima kasih.